Berjumpa kembali malam hari ini dalam program Saat Teduh Penyuluh Bimas Kristen, Kepulauan Bangka Belitung. Saya Kisya Zai, penyuluh wilayah dari Bangka Selatan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami terlebih dahulu, supaya firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya akan baca kebenaran firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Yang terambil dalam Markus 8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Judul firman Tuhan malam hari ini, harga menjadi orang Kristen. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu yang bernilai di dunia ini ada harganya. Menjadi seorang hamba Tuhan ada harga yang harus kita bayar. Menjadi anak Tuhan ada harga juga yang harus kita bayar. Menjadi seorang dokter, menjadi seorang guru, menjadi orang yang sukses, pasti ada harga yang dibayar. Waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta. Tapi tidak sebanding dengan nanti upah, hadiah yang akan kita terima juga imbalannya. Dan malam hari ini Tuhan Yesus menegaskan kepada kita tentang harga yang harus dibayar jika seseorang mau menjadi orang Kristen. Di dalam Alkitab, Tuhan mengingatkan kita apa itu menyangkal diri. Menyangkal diri itu mematikan keinginan daging, meninggalkan sifat-sifat tabiat-tabiat yang lama. Memikul salib artinya siap menderita. Salib itu artinya penderitaan. Kita rela, kita siap menderita untuk mengikut Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita juga terlebih dahulu sudah menderita. Tapi ketika kita menderita mengikut Tuhan, pasti ada upah yang menanti kita nantinya. Terlebih kehidupan kekal di sorga bersama Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 saya akan baca kepada kita. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini kita siap ya meninggalkan keinginan-keinginan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Keinginan dalam dunia ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Tidak salah kita suka mau sesuatu selama kita ada di bumi, tapi tentu ada batasnya sesuai kebenaran firman Tuhan. Kalau itu membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita semakin jauh dari mengikut Tuhan, cepat-cepat tinggalkan. Kenapa? Tuhan bilang kalau kita mau menyangkal diri, memikul salib ikut Tuhan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan, mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Hal yang kedua, menjadi orang Kristen itu harganya adalah dedikasi. Apa itu dedikasi? Dedikasi itu adalah sebuah pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu yang siap kita beri dalam mengiring Tuhan. Dan ini yang Tuhan bilang tadi. Yang Tuhan katakan, siapapun ya, setiap orang yang mau. Sebenarnya Tuhan tidak paksa sih. Siapa yang mau? Kalau kita mau ikut Tuhan, kita juga mau bayar harga. Ya, rela meninggalkan keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan dunia ini. Itu dedikasi. Ya, ada pengorbanan,
ada yang harus kita kerjakan, ada yang rela kita lakukan untuk Tuhan. Hal yang ketiga, menjadi orang Kristen itu harus serupa dengan Kristus. Tuhan kita itu siapa sih? Pribadinya itu seperti apa? Tuhan itu penuh kasih. Allah kita itu kasih. Amin. Allah kita itu penuh dengan kemurahan, belas kasihan. Selama Tuhan Yesus ada di dunia, setiap kalangan disentuh oleh Tuhan. Miskin, kaya, ya orang yang pejabat sekalipun, yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak pernah menutup tangan. Orang yang miskin, orang yang sakit disembuhkan, yang mati pun dibangkitkan. Tuhan gak pernah membedakan status golongan. Kita ingat kisah bagaimana perempuan, wanita Sirofenisia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Sekalipun dia bukan latar belakang orang yang mengenal Tuhan. Ketika dia berdoa meminta kesembuhan buat anaknya, dia memposisikan dirinya sebenarnya orang yang tidak layak. Tapi dia tahu Tuhan itu mau menolong. Tapi Tuhan kita itu baik. Iman ibu ini bisa membawa mujizat kepada keluarganya, khususnya anaknya mengalami kesembuhan. Sampai Tuhan bilang tidak ada iman sebesar iman yang dimiliki ibu ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita perlu teladani dalam Tuhan lagi? Yaitu Tuhan kita itu setia. Haleluya. Itu tertulis di dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Saya akan baca kepada kita. Matius 9 ayat yang ke-35 dikatakan di sana, Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ini Tuhan kita. Ya, Tuhan kita itu setia. Di sini kita baca dia berkeliling ke semua kota dan desa. Apalagi dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Apa artinya? Tuhan kita itu setia beribadah. Ada hal yang kita boleh tahu lagi. Tuhan kita itu suka berdoa. Ya. Apalagi yang perlu kita teladani dari Tuhan? Dia penuh kemurahan. Dan malam hari ini, kalau kita sudah mendengar firman Tuhan yang singkat ini, bahwa Tuhan mengajar kita, mengingatkan kita, ada harga menjadi orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari ikut Tuhan, pikul salib. Tuhan pasti menolong, memberkati kita, memberi kemampuan bagi kita. Kenapa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, segala jerih lelah kita di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini buat firman-Mu. Tanamkan di hati kami menjadi berkat. Kami siap bayar harga untuk mengiring Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.